Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga masjid dari masjid kita tercinta Masjid Jami Nurul Iman, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap hadirin jamaah, para shaimin, para shaimat yang telah selalu istiqomah hadir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Allah berikan kesehatan panjang umur dan selalu bersama kita, ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai seperti biasa, kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan beribu-ribu lipat terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah ikut andil berpartisipasi dalam segala lini kegiatan di masjid kita. Dan juga ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu insyaallah pada hari Jumat kita akan mengadakan kegiatan santunan yatim rutin seperti bulan-bulan sebelumnya. InsyaAllah akan dilaksanakan hari Jumat ba'da asar. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang punya rezeki baik itu makanan ataupun yang lain-lainnya untuk ikut membantu ke masjid kita, dengan senang hati kami menyediakan, silahkan bagi yang itu berpartisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, insyaallah kajian-kajian rutin kita terakhir akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, ba'da subuh, yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Muhammad Fitriadi Arsyad. Dan yang terakhir informasi buat i'tikaf, insyaallah kita akan laksanakan sampai tanggal 29 Ramadan. Oleh karenanya mari kita baca suratul Fatihah buat kita semua dan buat orang-orang yang berjasa di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan buat acara santunan yatim, tahfizul Quran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya khususnya Ramadan ini, senantiasa kebaikan Bapak Ibu semua Allah balas dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka al ijabah bil barakah al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah, mari kita sama-sama dengarkan mau'izul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Kiai Haji Irfan Yasin. Kepadanya kami persilahkan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Kursinya empuk ini, nggak ada yang ngerebutin apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aura wajahnya bersinar semua ini. Duit punya duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamil ju wal ats. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang kami hormati segenap Dewan Kepengurusan Masjid Jami Nurul Iman, dan yang kami hormati para tuan guru, para asatid, para masyaikh, para tokoh masyarakat, para hujat, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, aki-aki, nenek-nenek. Ini mah orang dan nenek sini mah ya. Wabil khususil khusus seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah banyakin rizkinya, amin. Allah lunasin utang-utangnya, amin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hadirnya kita di rumah Allah ini bukan karena kita yang sehat, bukan karena rumah kita yang dekat. Ini semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa hadir ke masjid, ke musolah untuk melakukan sholat subuh berjamaah itu semata-mata karena rahmat Allah. Artinya apa? Bahwa tidak semua orang bisa hadir, tidak semua orang bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Maka itu patut kita syukuri orang-orang yang selalu berjamaah, orang-orang yang istiqomah bisa hadir di masjid atau di musola. Kenapa? Karena kita nih, langkah kaki kita untuk menuju ke masjid, niatan ingin sholat berjamaah, itu pahalanya udah mengalahkan orang yang sholatnya sendirian di rumah. Itu baru langkahnya doang, udah bisa mengalahkan orang yang sholat sendirian di rumah. Apalagi dia dari rumah udah punya wudhu, setiap langkahnya, langkah kaki kanannya itu menaikkan derajatnya, langkah kaki kirinya diampuni segala dosa dan kesalahannya. Subhanallah, Masya Allah. Makanya beruntung ini Ramadan yang kalau saban hari rutin bisa sholat subuh berjamaah. Apalagi dalam 5 waktunya selalu berjamaah. Teringat kisah yang sangat masyhur, kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini hampir setiap hari sholatnya selalu berjamaah, nggak pernah ketinggalan nih Sa'ban. Kala itu Sa'ban di suatu waktu, di waktu sholat subuh tidak terlihat. Memang sangat unik Sa'ban ini, kalau sholat
berjamaah itu posisinya nggak pindah-pindah. Di mana dia duduknya? Di pojokan. Pojokan. Mau subuh, mau johor, asar, dia pasti nyari tempat di pojokan. Karena emang dia kalau habis sholat nggak buru-buru pulang. Dia tuh orangnya betah di masjid, betah di masjid. Kalau kata orang Ciater mah ngejedok bae di masjid. Iya, betah bener di masjid. Dia nggak mau ganggu aktivitas orang-orang. Satu waktu Sa'ban ini nggak kelihatan sama Nabi. Nabi nanya, sahabat nggak ada yang tahu. Akhirnya Nabi atas petunjuk dari sahabat, Nabi ke rumahnya. Ternyata rumah Sa'ban itu jarak tempuhnya dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid itu kalau jalan kaki makan waktu 3 jam. Berapa Bu? 3 jam. Orang sini ada nggak yang jalan kemari sampai 3 jam? Sa'ban itu kalau untuk sholat berjamaah membutuhkan waktu 3 jam. Tapi istiqomah. Makanya beruntung orang yang rumahnya jauh dari masjid. Beruntung orang rumahnya jauh dari semakin jauh semakin banyak pahalanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, manusia yang akhlaknya begitu mulia, manusia yang kalau sedekah ikhlasnya luar biasa, manusia yang kalau sholat kakinya sampai bengkak, manusia yang pernah nangis begitu luar biasa karena rindu kepada orang-orang yang tidak pernah melihatnya, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya tapi dia sangat rindu. Dialah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyakin baca selawat di penghujung atau di akhir-akhir Ramadan ini. Banyakin baca selawat di waktu kita iktikaf, agar betul-betul tumbuh di dalam diri kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada rasa mahabbah dalam diri kita, Allah pun akan cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Itulah untungnya orang kalau cinta sama Nabi Muhammad. Ibu lebih cinta Nabi Muhammad apa lebih cinta laki ibu? Dua-duanya. Orang ditanya suruh milih, lebih cinta baginda Nabi apa lebih cinta laki? Nabi, bener. Kau laki kawin lagi, ikhlas. Wah. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Emang apa? Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki satu momen yang luar biasa. Sekarang puasa yang keberapa, Mak? 25. Lah hafal amat. Udah pada nabang belum? Belum punya baju baru nih. Udah gawe dodol belum? Orang sini pada ngedodol apa? Mesen kali ya? Iya. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki momen yang luar biasa, momen yang istimewa yang dikenal dengan Idul Fitri. Atau lebih populer istilahnya Lebaran. Kita nih lebih seneng ngomong Lebaran apa Idul Fitri sih? Hah? Bocah besok Lebaran. Siap-siap ya, siap-siap. Iya, ngapa emang? Saweran, amplopan ya. Kita ini lebih condong
lebih kenal, lebih dekat, lebih populer dengan istilah Lebaran daripada Idul Fitri. Sebetulnya makna dari Lebaran dan Idul Fitri ini berbeda. Lebaran, ada yang tahu Lebaran bahasa apa itu? Bahasa Batak, bahasa Jawa. Iya. Lebaran itu nggak dikenal dalam kamus bahasa Indonesia. Ada beberapa artikel yang menjelaskan bahwa Lebaran ini berasal dari bahasa Jawa. Lebar apa lebar itu ngomongnya. Artinya udah, udahan, lebar, sudah, ya. Kalau kata orang Sunda, lebar itu melimpah. Melimpah, lebar itu melimpah. Kalau orang Betawi, lebar itu badannya lebar amat. Itu bini lu badannya lebar amat. Iya, udah kayak gapura, gapura. Iya. Kalau kata orang Minang, ya lebar juga artinya sudah. Jadi memang istilah Lebaran ini artinya sudah menyelesaikan kewajiban. Makanya populer istilah Lebaran. Saya teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Jainuddin MZ. Tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Tidak semua orang bisa merayakan hari Idul Fitri. Tapi setiap orang bisa merayakan Lebaran. Setiap orang bisa merayakan Lebaran, tapi tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Yang puasanya setengah-setengah, yang terawihnya cuma di awal-awal doang. Ada di mari yang terawih cuma malam pertama. Wah ilah, itu malam pertama euforianya luar biasa. Kagak muat. Padahal masjid di kampung saya kurang lebar apa itu. Udah lebar bener, orang muat. Iya. Ya. Yang terawihnya cuma 3 malam, yang puasanya cuma sepotong, yang baca Qur'annya tibang-tibang, dia boleh yang namanya merayakan Lebaran. Jangan ngarep Idul Fitri kalau terawihnya cuma 2 malam 3 malam. Jangan ngarep Idul Fitri kalau puasanya tidak imanan wahtisaban. Nah, makanya perlu kita bedakan nih. Kita nih besok pada saat momen itu kita nih merayakan Lebaran atau merayakan Idul Fitri. Merayakan Idul Fitri. Emang apa makna Idul Fitri? Apa sih Idul Fitri? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Tapi di kita mah istilah Idul Fitri itu kurang populer. Lebih populer dengan istilah Lebaran. Ya identik sama makan ketupat, identik sama makan enak, identik sama salam-salaman, identik sama jalan-jalan, identik sama pada pakai baju baru. Orang sini pakai baju baru Lebaran doang apa saban bulan sih? Saban bulan, sombong amat. Iya. Jangan sampai kita memahami Idul Fitri itu makan ketupat, Idul Fitri itu pakai baju baru, Idul Fitri jalan-jalan, Idul Fitri seneng-seneng. Ya. Ada 3 tipe manusia dalam menyikapi Idul Fitri. Yang pertama orang cerdas dan berakal. Yang kedua orang bodoh dan hilap. Yang ketiga ngapa itu ngapa? Iya. Baik-baik kaulatah ya.
Yang ketiga, orang menyikapi Idul Fitri seperti anak-anak. Orang cerdas dan berakal menyikapi Idul Fitri sebagai momen untuk apa? Untuk terus menjaga keistiqomahannya. Bahkan orang yang cerdas, orang yang berakal menyikapi Idul Fitri dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Itu orang yang cerdas dan berakal. Kalau orang bodoh, orang yang hilaf menyikapi Idul Fitri sebagai apa? Momen dalam rangka alhamdulillah udah bukan Ramadan, boleh dangdutan lagi nih. Iya. Kalau orang bodoh menyikapi Idul Fitri, dia menjadikan kesempatan boleh bermaksiat lagi, berbuat kecurangan lagi, berbuat kejaliman lagi. Kemarin Ramadan dia rem-rem, kagak main, kagak judi. Udah lewat Ramadan, mancing lagi. Mancing kagak boleh ya? Boleh mancing. Yang ketiga, orang yang menyikapi Idul Fitri, yakni anak-anak, biasanya jadikan momen untuk senang-senang, jalan-jalan, ya, bertemu dengan handai tolan dan lain-lainnya. Nah, kita harus bisa menyikapi Idul Fitri dengan bijak. Jadi Idul Fitri ini maknanya kembali kepada kesucian. Istilah yang populer yang sering kita dengar, perkataan ulama yang sangat soleh, yakni Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab dalam kitabnya, beliau mengatakan laisal id liman labisal jadid. Jadi Idul Fitri ini bukan untuk orang yang pakai baju baru. Wa innamal id liman ta'atuhu taji. Idul Fitri ini untuk orang yang ketaatannya bertambah. Jadi jangan sampai bertahun-tahun kita Idul Fitri, kita pahami Idul Fitri itu pakai baju baru. Idul Fitri itu makan enak. Idul Fitri itu begini-begini, bukan. Yang nggak salah, memang disunahkan Idul Fitri itu disunahkan mengenakan pakaian yang bagus, makan-makan yang enak disunahkan. Tapi jangan sampai itu menjadi patokan kita, menjadi ukuran kita. Idul Fitri itu harus pakai baju baru, enggak. Idul Fitri itu harus makan enak, enggak. Tapi bagaimana Idul Fitri itu kualitas iman kita bertambah, ketaatan kita semakin bertambah. Ada kisah yang menarik, kala itu ada salah seorang mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu hari raya Idul Fitri. Ketika dia tiba di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini orang ini terkejut, kaget, heran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang makan roti sekedar roti. Bukan roti yang enak, bukan roti yang terlezat, biasa roti. Ini orang yang melihatnya kaget. Ya Amirul Mukminin, kau seorang pemimpin, ini hari raya, kenapa engkau makan roti yang biasa? Kenapa engkau makan roti yang gak enak? Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai saudaraku, ketahuilah, hari ini memang hari raya Idul Fitri. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Bagiku setiap hari adalah hari raya Idul Fitri. Apa maksudnya? Dikala kita tidak bermaksiat kepada Allah, dikala kita senantiasa taat kepada Allah, maka setiap hari kita itu Idul Fitri.
Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini memaknai Idul Fitri setiap hari. Jadi kalau setiap hari kita ini nggak ada pikiran negatif, setiap hari kita nggak ada maksiat sama Allah, berarti kita Idul Fitri. Jadi Idul Fitri bukan hanya pada satu Syawal saja, setiap hari. Kalau orang itu tidak bermaksiat kepada Allah, berarti dia Idul Fitri. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa Idul Fitri adalah kembalinya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalinya kefitrahan diri kita yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa gampangnya, Idul Fitri itu meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat 5 keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang sangat sahih bahwa umat Nabi Muhammad ini diberikan satu keutamaan, diberikan 5 keutamaan yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, hanya umat Nabi Muhammad yang di awal Ramadan itu Allah perhatikan dengan satu perhatian yang sangat khusus. Jadi pada awal-awal Ramadan seluruh umat Nabi Muhammad itu mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kagak Bu diperhatiin sama Allah? Ibu enak kagak saban hari diperhatiin sama laki? Enak kagak? Enak. Coba dicuekin sama laki, besok udah mau lebaran nih, laki kita cuek, negor kagak, nanya orang melaurin dah. Iya, duit orang dikasih, enak kagak Bu? Kagak. Pada awal-awal Ramadan Allah memperhatikan dengan perhatian yang khusus kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Kelak nih di hari kiamat ada beberapa golongan yang tidak diajak bicara, yang dicuekin sama Allah, yang kagak diperhatikan sama Allah. Siapa itu? Orang miskin yang sombong. Udah miskin belagu, udah belangsak sombong. Ada yang begono? Ada. Nauzubillah summa. Iya. Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong lebih jelek. Iya. Orang kaya sombong wajar, emang bandanya ada. Dan miskin apa yang mau disombongin? Iya. Muka cakep ya ora. Iya. Itu yang pertama. Allah memperhatikan umat Nabi Muhammad di awal-awal Ramadan. Udah berlalu awal Ramadan, sekarang udah masuk hari 25. Ya Allah, jangan sampai nih Ramadan yang terakhir bagi kita ya Bu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dipertemukan lagi dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal amin. Ini tahun ini ada kagak yang kemarin mah ngumpul sekarang mah orang ada kagak? Banyak. Banyak. Iya. Ramadan kemarin kita masih sama-sama taraweh, Ramadan kemarin kita masih sama itikaf. Ramadan sekarang udah kagak ada. Ya. Karena emang mati itu rahasia, mati itu misterius Bu. Ya. Makanya jangan sampai nih kita menyepelekan Ramadan. Ya. Ini mumpung masih ada 5 hari lagi, 5 4 lagi sini.
Maunya berapa hari lagi sih maunya? Maunya 2 hari lagi. Iya. Iya, kalau emang 30 hari berarti 5 hari lagi. Kalau misalkan 29 hari berarti 4 hari lah. Ini sisa-sisa Ramadan ini jangan sampai kita sia-siain. Karena nggak ada jaminan bagi kita bakal ketemu lagi atau kagak dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah kasih keutamaan kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan ini yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, bahwa para malaikat Allah senantiasa memintakan ampun buat hamba-hambanya di waktu siang dan malam. Malaikat selama bulan suci Ramadan tuh memintakan ampun siang dan malam. Ya Allah. Malaikat Bu yang mintain ampun, makhluk Allah yang paling taat, makhluk Allah yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang tidak pernah berbuat salah, makhluk yang senantiasa berzikir, bertasbih, memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menghapus dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Karena memang sesuai apa yang Nabi sabdakan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Jadi Ramadan ini Bu, siang dan malamnya penuh ampunan Allah. Siang malamnya penuh ampunan Allah. Udah gitu para malaikat memintakan ampun. Makanya rugi yang Ramadan udah 25 hari kagak mendapatkan ampunan Allah. Ada yang aneh ini. Ini orang error ini. Kalau udah 25 hari puasa kagak mendapatkan ampunan Allah, ada yang salah, ada yang koslet hatinya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, bu'dan man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, kebangetan, keterlaluan orang yang dipanjangin umurnya, orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Berarti orang ini orang yang meremehkan Ramadan, ibadahnya enggak serius. Bahkan dalam dirinya ada rasa kesombongan, tidak mau puasa, menolak perintah puasa. Nah, itu yang kedua. Keutamaan yang ketiga di bulan suci Ramadan ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan pada umat-umat yang lainnya, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Pernah tahu minyak misik Bu? Pernah tahu minyak misik? Minyak nyong-nyong tahu? Iya. Minyak misik itu minyak wangi yang paling bagus, yang paling wangi. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Memang secara zahir orang puasa itu karena memang lambungnya istirahat, kalau ngomong agak bau-bau dikit emang. Apalagi sahurnya makan jengkol, makan pete, lupa gosok gigi dia, habis sahur tidur. Iya, dia ngomong depan laki ya. Iya. Tetapi di mata Allah, Allah berikan satu keutamaan bahwa orang yang berpuasa bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i itu memakruhkan di waktu matahari sudah tergelincir itu bersiwak, ya, karena siwak itu bisa menghilangkan bau mulut orang puasa. Keutamaan yang keempat yang diberikan
Allah kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan ini, bahwa para penjaga surga atau surga itu diperintah oleh Allah untuk rapih-rapih, untuk beres-beres, untuk berhias menyambut para ahli siyam, orang yang ahli puasa. Orang berpuasa punya surga yang khusus, babus siyam. Ya. Makanya beruntung orang-orang yang puasanya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan yang terakhir di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, bahwa di akhir Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan ini harus kita dapat. 5 keutamaan ini harus kita raih. Kita mendapatkan perhatian Allah, kita mendapatkan yang satu di mana malaikat memintakan ampun, kita termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat Allah. Kita mendapatkan keutamaan bau mulut kita lebih wangi daripada minyak misik, dan kita tergolong, nama kita tertulis di surga yang khusus, surga buat orang yang beribadah puasa. Yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab atau langsung? Langsung ya. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya adalah kita jangan salah memaknai Idul Fitri. Mari kita rubah cara berpikir kita, bahwa Idul Fitri itu bukan makan-makan enak, bukan pakai baju-baju baru, tapi bagaimana Idul Fitri itu keimanan, ketakwaan kita, ketaatan kita semakin bertambah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifayat majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita senantiasa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, sekali lagi informasi buat yang pertama, i'tikaf di malam ke-27 akan dibawakan Al-Mukarram Al-Mustaram Al-Ustadz Haji Muhammad Fadli Eski dari Jombang. Dan yang kedua, kami mengundang sekali lagi pengurus masjid kepada seluruh hadirin jamaah untuk acara santunan dan juga buka bersama pada hari Jumat pada asar, insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Nurul Iman. Dan kami mengajak bagi bapak ibu yang ingin ikut membantu, silahkan bisa menghubungi panitia dan pengurus Masjid Nurul Iman. Dan yang ketiga, informasi untuk kajian subuh hari Sabtu yang akan datang terakhir Ramadan, insyaallah akan dibawakan Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Muhammad Fitriyadi Arsyad. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurang khilafan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.